Bab 015. Ini buktinya dia mengasihanimu. Itu karena kau tampak menyedihkan seperti seorang pengemis. Lihat saja penampilanmu itu, kau memang cocok dibilang pengemis. Hina Maya. Tia menahan napas, tapi tak mau diam. Terus saja kau hina aku. Tapi ingat, aku jualan roti juga buat menghidupi kalian di rumah ini. Kau bilang apa? Berani kau berkata seperti itu? Ucap wanita yang tadi dipanggil ibu. La menarik rambut Tia dengan kuat sehingga kepala Tia mendongak ke atas. La benar-benar tak terima dengan apa yang Tia katakan barusan. Sakit, Bu. Lepaskan. Rintih Tia sambil meringis. Rika melepas cengkeramannya dengan kasar, mendorong kepala Tia. Makanya, kalau bicara jangan seenaknya. Kau tinggal di sini karena kami yang izinkan, ingat itu. Maya yang berdiri di sebelah ibunya hanya tersenyum puas, menatap Tia seolah penderitaannya adalah hiburan. 85. Dulu, Tia adalah gadis yang hidup serba berkecukupan. Ibunya meninggal ketika Tia berusia 16 tahun. 3 tahun kemudian, ayahnya menikah lagi dengan Rika, dan saat ayahnya meninggal 2 tahun setelahnya, mimpi buruk Tia benar-benar dimulai. Ibu dan saudara tirinya yang dulu begitu baik perlahan mulai menampakkan sifat aslinya mereka. Segala milik Tia diambil. Kuliahnya dihentikan paksa. Peninggalan orang tuanya dirampas satu persatu, bahkan pakaian dan perhiasan warisan pun habis ditelan serakahnya Maya dan Rika. Sekarang, Tia harus berjualan roti demi bertahan hidup, itu pun hasilnya selalu diperas. Tia tidak bisa melawan. Jika ia melawan, jangankan tindakan, ucapan saja bisa berakibat fatal baginya. Rika dan Maya tidak segan-segan menyiksa Tia jika ia melakukan perlawanan. Tia masih tetap bertahan walaupun mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Selain karena Tia tidak tahu harus kemana dan juga tidak berani berkeliaran di luar sana, Tia juga tidak ingin peninggalan satu-satunya dari orang tuanya dikuasai Rika. Di sanalah semua kenangan indah Tia bersama ayah dan mamanya tersimpan, mulai dari Tia lahir hingga mamanya meninggal. Ya, itu adalah rumah yang sekarang ditempati mereka. Tia terus berdoa, berharap suatu hari ada keajaiban yang menolongnya keluar dari kekejaman ini. Rika dan Maya pun segera mengambil makanan yang Tia bawa. Seperti biasa, tak ada sepotong pun yang dibagi untuk Tia. Untung tadi Tia sudah makan. Kalau tidak, malam ini dia pasti tidur dengan perut kosong. Baru saja Rika hendak duduk untuk makan, ia teringat sesuatu. Tia. Panggil Rika dengan suara lantang. Tia segera menghampiri wanita itu yang sudah duduk di ruang makan. Mana uang hasil jualan hari ini? Cepat. Dengan cepat Tia merogoh saku bajunya. Uang lebih dari Rafa sudah diam-diam ia simpan. Ini, Bu. Kata Tia pelan, menyerahkan lembaran uang seadanya. Rika menghitung uang itu cepat-cepat, lalu langsung menyimpannya tanpa kata. Maya di sebelahnya masih asik mengunyah makanan, sama sekali tak peduli pada Tia. Pergi sana. Bereskan semua pekerjaanmu. Kalau belum selesai, jangan harap kau bisa tidur. Bentak Rika. Tia hanya mengangguk kecil lalu bergegas membereskan tugas-tugasnya. Di sela-sela kerjanya sosok pria itu kembali terlintas di kepalanya. Tuan Rafa. Gumam Tia pelan. Tia tersenyum samar begitu mengingat pria tampan dan baik hati itu. Entah mengapa hatinya menghangat setiap mengingat Rafa. Tia berharap suatu hari ia akan bertemu kembali dengan pria yang telah 2 kali memberikan bantuan padanya.
Hari cerah menyambut pagi Naila dan Leon yang masih bersatu dalam selimut tebal. Setelah sebelumnya Naila sempat merasa cemburu atas ucapan yang tanpa sengaja keluar dari mulut suaminya, kini perasaan mereka justru semakin kuat. Baik Naila maupun Leon sama-sama yakin, seberat apapun rintangan yang 86 menghadang, mereka akan tetap bergandengan tangan untuk melewatinya bersama. Naila pun menyadari, bukan hanya Clarissa, masih banyak wanita di luar sana yang pasti mendambakan Leon. Karena itu, Naila tak akan pernah lengah. Telah berjanji menjaga suaminya, lahir maupun batin, dengan sepenuh hati. Pagi ini mereka bangun terlambat, setelah melewati malam yang sedikit panas dan penuh keintiman. Leon sudah terbangun lebih dulu, tapi sengaja membiarkan Naila tertidur nyenyak di pelukannya. Bibir Leon tersenyum tipis saat mengingat kejadian tadi malam. Itu baru permulaan. Entah bagaimana bahagianya dia nanti saat bisa benar-benar menyentuh Naila seutuhnya, dia yakin. Saat itu tiba, dia akan menjadi pria paling bahagia di dunia. Pelan-pelan Naila mulai sadar dari tidurnya. Telah tersenyum manis begitu membuka mata, mendapati dirinya masih nyaman dalam dekapan suami tercinta. Selamat pagi, sayang. Bisik Naila, mengecup pipi Leon penuh kasih. Pagi juga, sayang. Tidurmu nyenyak sekali, balas Leon, membalas kecupan dengan lembut di kening Naila. Tentu saja nyenyak. Kamu bikin aku begadang sampai larut malam. Naila merajuk manja, bibirnya sedikit manyun. Leon tertawa pelan, matanya berbinar nakal. Tapi kamu suka, kan? Dan kita akan melakukannya setiap malam. Goda Leon sambil mengerling nakal. Naila mendelik kecil, pipinya memerah. Kamu ini. Ayo, cepat bangun. Ini sudah siang, nanti Rafa bisa lama menunggumu. Gerutunya. Leon malah menempelkan bibirnya di telinga Naila, berbisik genit. Biar saja dia menunggu. Itu kan memang tugasnya. Ayo, kita mandi bareng. Ajak Leon menggoda. Naila menghela napas. Dia tahu kalau sudah diajak mandi bersama, ujung-ujungnya pasti lama. Tapi Naila tak menolak bagaimanapun, dia juga menikmatinya. Seperti dugaan Naila, hampir 1 jam mereka di kamar mandi, belum juga selesai. Sementara itu, Rafa yang sudah datang sejak tadi mulai bosan menunggu Leon keluar kamar. Untung saja dia bos, kalau enggak udah kujual. Gumam Rafa pelan, menggeleng kesal. Rafa menunggu Leon sambil menikmati cemilan dan kopi panas buatan Bibi Eli. La menggerutu pelan. Lain kali aku enggak mau datang tepat waktu deh. Kalau begini terus bisa berkarat aku, nungguin dia. Gabi yang baru turun dari kamarnya memergoki Rafa yang duduk sendirian. Rafa, sudah lama sampai. Ayo, kita ke ruang makan. Sarapan bareng, yuk. Ajak Gabi ramah sambil duduk di kursi makan. Iya tante. Sudah dari tadi, tuh si Leon lama banget enggak turun-turun, jawab Rafa sambil mengadu nada. 87. Suaranya setengah kesal. Baru saja Gabi hendak merespons, suara pintu lift terdengar terbuka. Keluarlah Naila dan Leon dengan wajah yang cerah, secerah mentari pagi. Kebahagiaan terpancar jelas di wajah keduanya. Sepertinya mereka sudah baikan. Bisik Gabi pada Rafa, sambil tersenyum kecil. Lia, tante. Kelihatan jelas kok dari raut wajah mereka, balas Rafa, ikut berbisik. Selamat pagi semuanya, maaf menunggu lama. Ucap Naila malu-malu, sambil mendorong kursi roda Leon mendekati meja makan.
Leon hanya menampilkan senyum bahagia, membuat suasana semakin hangat. Tidak apa-apa. Ayo, kita sarapan, kata Gabi sambil tersenyum lembut. Dalam hati, ia turut merasakan kebahagiaan anak dan menantunya. Gabi berdoa, semoga kebahagiaan ini bertahan selamanya. Rafa hanya membalas senyum sambil melirik Leon dengan tatapan menggoda. Mereka pun sarapan bersama, suasana hangat dan damai begitu terasa. Usai makan, Leon menatap Naila dalam-dalam. La memegang tangan istrinya erat. Sayang, aku berangkat dulu, ya. Ucap Leon pelan, lalu menarik tangan Naila agar Naila sedikit menunduk. Dan Leon mendaratkan ciuman lama di keningnya. Lia. Hati-hati di jalan, sayang. Balas Naila, suaranya penuh kasih. Leon menatap Naila, seolah tak ingin lepas. Nanti kalau mau ke salon, jika Madam tidak menjemput, biar diantar supir. Jangan pergi sendiri. Kalau sudah selesai, langsung pulang. Aku enggak mau ada apa-apa terjadi sama kamu. Ingat, ya. Pesan Leon dengan nada serius. Lia, sayang. Aku mengerti. Balas Naila, tersenyum. Keduanya saling melambaikan tangan. Rafa membantu Leon masuk ke dalam mobil. Begitu mobil keluar dari halaman rumah, Rafa sempat mencuri pandang ke Leon lewat spion depan. La melihat Leon nyaris tak berhenti tersenyum sejak tadi. Sepertinya perang dunia sudah usai, nih. Sindir Rafa, melirik Leon lewat spion. Leon hanya menoleh sambil tersenyum miring. Sudah dong. Jawabnya singkat. Lalu Leon balik menyindir, makanya kamu juga cari pasangan sana, jangan jomblo terus. Biar tahu rasanya jatuh cinta. Rafa mendecak pelan, tertawa. Heleh. Sekarang bisa ngomong begitu, padahal dulunya seperti orang mau mati. Balas Rafa sambil cekikikan. Leon mendengus, tapi wajahnya tetap sumringah. Apa kau bilang? Untung aku lagi bahagia. Kalau enggak, udah ku pecat kau. Balas Leon, dengan wajah datarnya. Rafa hanya nyengir sambil terus fokus mengemudi. Namun mendengar sindiran Leon soal mencari pasangan, entah. 88. Kenapa Rafa langsung teringat pada sosok gadis sederhana yang menemaninya makan tadi malam? Bayangan senyumnya tiba-tiba muncul begitu saja di kepalanya. 89. Di ruang kerjanya, Rafa tengah fokus memeriksa jadwal meeting penting yang akan dihadiri Leon hari ini. Matanya menatap layar laptop, sementara jarinya sibuk mengetik catatan kecil untuk laporan siang nanti. Namun pikirannya tak benar-benar tenang. Sesekali bayangan rekaman CCTV yang dia tunggu sejak semalam terlintas di benaknya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu membuat Rafa menoleh. Tok, tok, tok. Masuk, ucap Rafa tanpa mengalihkan pandangan dari laptopnya. Seorang pria bertubuh tegap masuk, menenteng map hitam di tangannya. Pria itu adalah orang kepercayaan Rafa, yang semalam ia tugaskan untuk mendapatkan rekaman CCTV dari pusat perbelanjaan. Permisi, Tuan. Saya sudah mendapatkan apa yang Anda perintahkan semalam. Suara pria itu terdengar tenang namun tegas. La berjalan mendekat, lalu menyerahkan file rekaman kepada Rafa dengan kedua tangan. Rafa menutup laptopnya, menerima map tersebut, lalu membuka file rekaman dengan gerakan sigap. La menatap layar ponsel yang digunakan untuk memutar rekaman CCTV, ekspresinya berubah serius. Terlihat jelas di sana, sejak dari pintu masuk mall, sosok Davin muncul, berjalan tak jauh di belakang Naila.
Di setiap sudut yang Naila lalui Davin selalu ada, pura-pura melihat-lihat, tapi matanya tak lepas dari Naila. Kerja bagus, ucap Rafa singkat. Matanya masih terpaku pada rekaman yang semakin membuktikan kecurigaannya. Pria itu menunduk kecil. Terima kasih, Tuan. Kalau begitu saya permisi. Iya, kau boleh pergi, balas Rafa datar, masih memandangi detik demi detik gerak-gerik Davin di layar. Begitu anak buahnya keluar, Rafa mendesah pelan, menahan kesal. Kurang ajar. Dugaan Leon Bena. Davin memang sengaja mengikuti Naila. Pria itu masih belum bisa menyerah rupanya, gumam Rafa lirih. Tahu ini harus segera disampaikan pada Leon sebelum Davin berani berbuat lebih jauh. Tanpa membuang waktu, Rafa bangkit dari kursinya, membawa file rekaman itu. Berjalan cepat menuju ruang kerja Leon yang tak jauh dari ruangannya. Leon sedang sibuk membaca berkas laporan di depannya saat Rafa masuk ke ruangan tanpa mengetuk. Leon mendongak, mendapati ekspresi tegang di wajah sahabat sekaligus tangan kanannya itu. Ada apa? Kau kelihatan gak tenang, tanya Leon dengan nada datar. Rafa tak banyak basa-basi. Meletakkan file rekaman di meja Leon, lalu memutar ponselnya agar Leon bisa melihat dengan jelas. Aku punya sesuatu yang harus kau lihat. 90. Leon menajamkan mata, fokus pada rekaman yang diputar Rafa. Terlihat jelas, bagaimana Davin membuntuti Naila mulai dari pintu masuk, lalu mengikutinya hingga ke toko kosmetik di lantai 2. Dalam setiap frame, Davin selalu berdiri di jarak aman, tapi tatapan matanya ke arah Naila begitu mencurigakan. Begitu rekaman selesai, rahang Leon menegang. Jari-jarinya mengepal di atas sandaran kursi rodanya. Matanya memerah, menahan amarah yang mendidih di dada. Brengsek, desis Leon dingin. Pria gila itu memang tidak pernah bisa melihat aku bahagia, ya. Apapun yang jadi milikku, selalu ingin dia rebut. Rafa mengangguk pelan, menatap Leon penuh kewaspadaan. Tahu betul, kalau sudah menyangkut Naila, sahabatnya ini bisa berubah jadi harimau buas. Aku sudah perintahkan supir yang mengantar Naila untuk bertindak ganda sebagai bodyguard, jelas Rafa tenang. Selain itu, ada beberapa orang yang akan berjaga di sekitar Naila. Mereka tidak akan membuat Naila merasa diawasi, tapi cukup dekat kalau sesuatu terjadi. Leon menoleh menatap Rafa, sorot matanya tajam namun lega. Kerja bagus, Raf. Mulai sekarang, penjagaan untuk Naila harus diperketat. Aku tidak mau pria brengsek itu mendekati Naila. Apalagi sampai berani menyentuhnya. Rafa mengangguk mantap. Tenang, Leon. Semua orang yang dekat dengan Naila sudah orang-orang kita. Kalau Davin berani bertindak lebih, dia yang akan menyesal. Leon menghela napas berat, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Orang seperti Davin tidak akan mundur sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan. Sejenak ruangan itu sunyi. Rafa menepuk pelan bahu Leon. Jangan khawatir. Naila tidak akan pernah sendirian. Mata Leon sedikit melunak. Dia tahu, sekalipun ia duduk di kursi roda, dia tidak sendirian dalam perangnya menjaga Naila. Pastikan dia tidak pernah tahu kalau ada penjagaan di sekitarnya, pesan Leon lagi. Nada suaranya kini terdengar pelan namun mengandung kuasa. Aku tidak mau Naila merasa terkekang, tapi aku juga tidak mau kehilangan dia barang sedetik pun. Rafa tersenyum tipis. Percayakan padaku, bos. Aku akan jaga Naila sebaik mungkin. Davin tidak akan pernah punya kesempatan lagi. 1. Leon mengangguk.
Pandangannya kembali menatap rekaman di layar. Naila milikku, dan akan selalu jadi milikku. Sayang, aku akan selalu menjagamu. Di salon milik Madam Jenny, Naila sedang serius memperhatikan penjelasan detail tentang cara pemakaian alat makeup yang benar. Sesekali, ia menatap cermin besar di depannya, mencoba mengingat semua tips yang diberikan. 91. Nona, ini sudah hampir jam makan siang. Apa Nona tidak makan siang bersama Tuan Leon? Tanya Madam Jenny dengan nada hangat. Naila mengerjapkan mata, seolah baru tersadar. Oh iya. Aku sampai tidak sadar sudah siang begini. Tapi tidak, Madam. Suamiku hari ini ada rapat penting, jadi kami memang tidak makan siang bersama. Madam Jenny tersenyum mengangguk. Kalau begitu, mari kita makan siang bersama. Setelah itu kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Lam meraih tangan Naila pelan, mengajaknya turun ke lantai bawah. Di tangga, Madam Jenny menoleh, menatap Naila sambil tersenyum usil. Nona, bagaimana? Sudah dipakai belum lipstik merah yang saya pilihkan kemarin? Naila menggeleng cepat. Belum. Aku malah lupa. Malam itu, ada satu insiden yang bikin aku sama sekali tidak ingat soal lipstik itu. Ucap Naila mengingat kejadian suaminya terjatuh di kamar mandi. Ya ampun. Kalau begitu, simpan dulu saja lipstiknya. Pakai nanti pas bulan madu. Biar Nona makin tampil beda di depan Tuan Leon. Goda Madam Jenny sambil tertawa pelan. Naila mencubit lengan Madam Jenny gemas. Kau ini seperti paham betul hal begituan. Lah, Eike ini kan konsultan segala urusan, Nona. Madam Jenny berbisik tapi suaranya tetap saja terdengar jelas. Mau model baju tidur seperti apa, mau gaya begini gaya begitu. Gaya helikopter, gaya capung, gaya putar-putar, semua Eike bisa ajarkan. 2. Naila berhenti melangkah, menatap Madam Jenny dengan bingung. Gaya apa? Kenapa banyak banget? Aku nggak ngerti. Ya ampun. Istri Tuan Muda Mahesa ini ternyata polos banget, ya. Sudah menikah pun masih belum paham hal-hal begitu. Madam Jenny menghela napas dramatis. Tenang, Nona. Eike ini orang yang tepat. Eike bakal jelasin semuanya, detail. Nanti Nona bisa langsung praktek ke Tuan Leon. Madam. Naila buru-buru meletakkan telunjuk di depan bibir. Pelankan sedikit suaramu, di sini banyak orang. Kenapa mesti malu? Ini kan hal wajar buat yang sudah menikah. Madam Jenny mengedikkan bahu santai. Pelanggan Eike di salon ini juga semuanya sudah punya suami, jadi tak perlu risih. Naila hanya menghela napas, geleng-geleng kepala. Teman barunya ini benar-benar absurd, batinnya geli. Begitu tiba di luar salon, Naila dan Madam Jenny awalnya hendak naik mobil Madam Jenny untuk pergi ke restoran terdekat. Namun, rencana itu batal ketika mereka melihat sopir pribadi Naila masih setia menunggu di parkiran. Nona mau kemana? Tanya sang sopir sopan begitu Naila mendekat. Kami mau makan siang, Pak. Jawab Naila lembut. Baik, Nona. Mari. Sang sopir segera membukakan pintu mobil, Naila dan Madam Jenny pun naik. Mobil perlahan melaju ke restoran yang letaknya tak jauh dari salon. Begitu duduk di meja restoran, pelayan datang membawa buku menu. Madam Jenny langsung membuka menu, matanya bergerak cepat. 92. Nona mau makan apa?
Tanya Madam Jenny sambil tetap menatap daftar menu. Naila tersenyum kecil. Aku ikut Madam saja. Apapun pesanannya pasti enak. Madam Jenny terkekeh. Baiklah, kalau begitu kita pesan nasi steak sambal keju, salad sayur segar, sup krim jamur, dan minumnya jus jeruk serta lemon tea. Naila mengangguk antusias. Kelihatannya enak semua. Mereka berdua tampak santai mengobrol sambil menunggu pesanan datang. Tanpa Naila sadari, di sudut restoran ada dua pria bertubuh tegap yang bergantian memerhatikan gerak-geriknya. Mereka tak lain adalah bodyguard bayangan yang ditugaskan Rafa untuk berjaga, memastikan Naila tetap aman. Sementara itu, di sebuah kantor mewah, Davin duduk gelisah di kursinya. Jemarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja kerjanya dengan irama tidak teratur. Wajahnya terlihat menegang, menahan hasrat yang perlahan berubah menjadi obsesi. Kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkan Naila? Rasanya ada yang kosong kalau aku tidak melihatnya, gumam Davin pada dirinya sendiri. Bibirnya membentuk senyum licik. Gambaran Naila terbayang jelas di kepalanya dengan senyum manis dan sikap lembutnya. Sekarang, di benak Davin hanya ada Naila. Nama Clarissa, wanita yang dulu ia rebut dengan mudah dari Leon, bahkan tak lagi terlintas. Sebuah senyum licik muncul di wajahnya, membayangkan seandainya Naila benar-benar bisa jatuh ke pelukannya. Suara ponsel di sampingnya berdering, membuyarkan lamunannya. Davin langsung meraih ponsel itu dan menjawab cepat. Bagaimana? Apa info yang kau dapatkan? Tanyanya tajam. Suara pria di seberang terdengar berat. Tuan, penjagaan Nona Naila sudah diperketat. Supir pribadinya ternyata seorang bodyguard terlatih. Selain itu, ada beberapa orang lain yang mengawasi dari jarak aman. Kalau Tuan mau mendekat secara langsung, akan sangat sulit. Mata Davin menyipit, senyum sinis kembali merekah di wajahnya. Kerja bagus. Awasi terus mereka. Jangan sampai satu gerakan pun luput dari pantauanmu. Baik, Tuan. Panggilan pun terputus. Alih-alih mundur, Davin justru semakin berambisi. Baginya, semakin sulit targetnya, semakin besar pula kepuasan untuk mendapatkannya. Davin memutar kursinya pelan, menatap keluar jendela dengan tatapan gelap. Leon, rupanya kau sudah mencium pergerakanku. Sampai kau memperketat penjagaan istrimu. Tapi kau lupa satu hal. Tak ada rencana yang pernah gagal di tanganku. Kau bersiaplah, Leon. Karena Naila, cepat atau lambat, akan jadi milikku. Gumam Davin pelan, penuh keyakinan dan ambisi. 2:93. Sayang, mungkin aku pulang agak terlambat malam ini. Dari kantor aku langsung lanjut terapi. Itu pesan Leon yang diketiknya pelan-pelan di ponselnya. Lah tak mau Naila merajuk lagi hanya karena ia pulang terlambat tanpa kabar. Lah tahu betul, sekecil apapun hal yang ia abaikan bisa membuat Naila memendam rasa kesal, dan itu yang ingin Leon hindari. Di dalam mobil, Naila yang baru saja pulang dari salon Madam Jenny langsung membuka pesan begitu nada notifikasi terdengar. Bibirnya tersenyum kecil. Tanpa ragu, jari-jarinya menari di layar ponsel. Baiklah, sayang. Semangat ya terapinya. Aku akan menunggumu di rumah. Naila membalas pesannya sambil membayangkan suaminya yang sedang berusaha keras memulihkan dirinya. Setelah mengetik, ia meletakkan ponselnya kembali ke dalam tas, mencoba menahan rindu yang membuncah. Begitu membaca balasan Naila, Leon tersenyum lega. Jemarinya menggenggam erat ponsel seolah meresapi setiap kata dari istrinya. Tentu saja, sayang.
Aku akan semangat. Aku harus segera sembuh. Batinnya mantap. Dalam hati Leon sudah menyiapkan rencana kecil, ia membayangkan bagaimana nanti, tepat di hari ulang tahun Naila beberapa minggu lagi, ia akan berdiri tegak di hadapan istrinya. La ingin memberikan kejutan manis, berjalan mendekati Naila sambil membawa hadiah yang sudah lama dipersiapkannya. Membayangkan mata Naila yang akan berkaca-kaca membuat semangat Leon semakin berkobar. Tapi bukan hanya itu. Leon juga bertekad sembuh agar bisa selalu waspada terhadap Davin. La tahu Davin bukan orang yang bisa dipandang remeh. Justru sebaliknya, Leon sengaja tetap bersandiwara di depan umum seolah-olah ia masih lumpuh, agar Davin terus menganggapnya lemah. Di balik itu semua, Leon diam-diam mempersiapkan diri menghadapi apapun yang mungkin Davin rencanakan. Tak lama kemudian, Leon tiba di rumah dokter pribadi yang menangani terapinya dan sudah menunggu di ruang latihan dengan wajah ramah. "Bagaimana kondisi Anda hari ini, Tuan Leon? Siap berlatih?" tanya sang dokter sambil merapikan berkas. Leon mengangguk mantap. "Tentu, Dok. Kita mulai saja. Saya ingin mencoba lebih banyak hari ini." Di bawah arahan dokter, Leon perlahan berdiri. Kakinya memang sudah tidak sekaku dulu. Perlahan tapi pasti, ia mulai melangkah dengan bantuan tongkat di tangan kanannya. Setiap langkahnya seolah mematahkan keraguan yang pernah mengekangnya. "Bagus sekali, Tuan. Perkembangan Anda pesat. Kalau seperti ini terus, saya yakin tidak lama lagi Anda akan berjalan seperti sedia kala," kata dokter dengan raut wajah puas. "Apalagi jika Anda rutin melatihnya setiap hari." Leon tersenyum kecil, peluh mulai membasahi pelipisnya. "Tenang saja, Dok. Meski di luar saya masih memakai kursi roda, saya akan terus menyempatkan diri untuk latihan." Tidak ada kata menyerah. Dokter hanya mengangguk, matanya berbinar menatap tekad pasiennya yang satu ini. Perlahan, Leon mencoba berdiri tanpa tongkat. Napasnya tertahan, menahan rasa sakit yang samar. Langkahnya masih terlatih, tapi ia berhasil menapak beberapa langkah kecil. Di kepalanya hanya ada sosok Naila. Wajah cantik istrinya yang menunggu di rumah, senyumnya yang selalu hangat, dan perhatian tulusnya. "Tunggu aku, Naila. Aku akan berjalan untukmu. Aku ingin kau bangga padaku." 94. Pelan tapi pasti, langkah demi langkah ia tapaki, meniti harapan di atas kaki yang mulai kembali kuat. Di sudut hatinya, tekadnya semakin mengakar, ulang tahun Naila akan menjadi awal segalanya. Naila sudah menunggu di ruang tamu sambil sesekali melirik ke arah pintu. Begitu melihat mobil Leon datang, ia bergegas ke depan, menahan senyum penuh rindu. Saat pintu mobil terbuka, Naila langsung mendekat, menyambut suaminya yang duduk di kursi roda dengan senyum lega. Leon balas tersenyum melihat wajah istrinya. Semua lelah setelah seharian bekerja dan menjalani terapi yang banyak menguras tenaga, seolah luruh begitu saja saat Naila datang menyambutnya dengan tatapan hangat. Tanpa banyak kata, Naila mendorong kursi roda Leon naik ke lantai atas. Setibanya di kamar, Naila mengurus Leon dengan penuh ketelatenan, menanggalkan jas kerjanya, melepas sepatu dan kaus kakinya, lalu menyiapkan air hangat untuk memandikannya. Selesai mandi, Naila merapikan rambut Leon dengan jari-jarinya yang lentik. La menatap suaminya, memastikan tak ada yang kurang. "Kamu sudah makan?" tanya Naila lembut. Leon menggeleng pelan, menatap mata Naila yang penuh perhatian. "Belum. Kalau begitu ayo kita makan bersama."
Aku juga belum makan sengaja menunggu kamu pulang. Suara Naila terdengar ceria. Leon tertawa kecil, mengusap pipi istrinya. Sayang, kalau kamu sudah lapar, makan duluan saja. Jangan menunggu aku pulang sampai malam begini. Aku nggak mau kamu sakit karena terlambat makan, ucapnya dengan nada lembut menasihati. Naila hanya menggeleng. Nggak apa-apa, aku sudah biasa. Lagi pula kan kamu juga pulangnya nggak terlalu malam. Balasnya sambil menepuk bahu Leon pelan. Mereka turun ke ruang makan dan menikmati makan malam sederhana dengan suasana hangat. Tatapan Naila yang penuh cinta, senyum Leon yang sesekali muncul, semuanya membuat kebersamaan itu terasa begitu hangat. Tanpa Naila sadari, di luar sana ada seseorang yang selalu memperhatikannya diam-diam, seseorang yang telah terobsesi untuk memilikinya. Malam makin larut. Selesai makan, mereka kembali ke kamar. Naila duduk di tepi ranjang, menatap kaki Leon yang sudah dibalut selimut. Pelan-pelan, tangannya memijat betis suaminya yang masih terasa pegal usai sesi terapi yang melelahkan. Sayang, panggil Naila pelan, hampir ragu. Leon menoleh, menatap wajah istrinya yang tampak sedikit cemas. Lia. Ada apa, sayang? Naila menggigit bibirnya sebentar, lalu memberanikan diri bertanya. Kenapa akhir-akhir ini kamu nggak pernah ajak aku lagi untuk nemenin kamu terapi? Suaranya pelan, nyaris seperti anak kecil yang takut membuat masalah. Leon menarik napas pendek. La menegakkan tubuhnya, mendekat lalu menggenggam tangan Naila di pangkuannya. Sayang, nggak apa-apa kok. Aku kan terapinya langsung sepulang kantor. Lagi pula sekarang kamu juga lagi banyak kegiatan. Aku nggak mau kamu repot. 95. Naila menunduk. Jemarinya masih memijat pelan kaki Leon. Tapi aku mau lihat perkembangan kamu. Aku juga mau nemenin kamu, biar kamu nggak sendirian. Suaranya terdengar tulus, membuat dada Leon hangat sekaligus sedikit perih karena harus menyembunyikan niatnya. Leon tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Kalau kamu ikut, nanti aku malah nggak fokus, sayang. Bagaimana bisa latihan kalau mataku terus-terusan mandangin kamu? Candanya sambil menatap Naila penuh cinta. Naila mencubit pelan paha suaminya. Kamu ini ada-ada saja. Tapi janji ya, jangan lupa kabarin aku kalau mau terapi. Kamu itu suka lupa waktu kalau sudah terapi. Lia, sayang. Aku Jan. Jawab Leon mantap. La mengecup punggung tangan Naila, berusaha menenangkan hatinya sendiri yang bergejolak oleh rahasia yang ia simpan. Hening sebentar. Lalu Leon berdehem, menatap Naila dengan senyum penuh arti. Sayang. Nanti pas ulang tahunmu, kamu mau kado apa? Naila terdiam. Kata, ulang tahun, membuat Ria sadar, oh iya. Beberapa minggu lagi memang hari ulang tahunnya. La menatap Leon, tersenyum lembut sambil menautkan jemarinya di tangan suaminya. Setiap aku berdoa, aku cuma minta satu hal, kamu segera sembuh, segera bisa berjalan lagi. Jadi, kalau boleh minta kado, kado yang paling aku mau adalah kesembuhan kamu. Ucap Naila dengan mata berkaca-kaca. Leon tertegun, hatinya bergetar mendengar permintaan sederhana tapi penuh makna itu. La menarik tangan Naila ke bibirnya, mengecupnya penuh rasa syukur. Semoga ya, sayang. Aku janji, aku akan berusaha keras untuk itu. Demi kamu. Pelan-pelan Leon meraih Naila, menarik tubuh mungil itu ke dalam pelukannya. Di sanalah, di pelukan Leon,
Naila merasa rumahnya, tempatnya pulang, meski tak tahu bahwa di luar sana, badai diam-diam sedang mengintai mereka. Sementara itu, di sebuah apartemen, Davin berdiri di depan jendela kaca yang memperlihatkan gemerlap kota. Bibirnya melengkung tergambar senyum licik, matanya menatap tajam ke kejauhan. Naila. Ah, Naila. Gumamnya pelan. Bukan cuma mendekatimu, aku akan membawamu pergi jauh dari pria cacat itu. Kau hanya buang-buang waktu kalau tetap di sisinya. Suara tawa pelan keluar dari bibirnya. Malam itu, niat busuk Davin semakin matang. Menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan kebahagiaan Naila dan Leon. 96. Pagi ini, rutinitas berjalan seperti biasa. Rafa datang menjemput Leon di rumahnya. Sedang Naila, mengantar suaminya sampai ke mobil. Sayang, ingat ya. Jangan kemana-mana sendirian. Kalau butuh apa-apa langsung hubungi aku atau Rafa. Pesan Leon, menatap Naila dalam-dalam seolah mematrik kata-katanya di hati istrinya. Naila hanya tersenyum sambil merapikan kerah jas suaminya. Lia, sayang. Aku tidak akan kemana-mana tanpa izinmu. Fokus kerja dan terapinya juga, ya. Leon menarik tangan Naila, mengecup punggung tangannya lembut. Terima kasih, sayang. Kau selalu penguatku. Di perjalanan menuju kantor, Rafa sesekali melirik Leon melalui kaca spion. Leon yang sedari tadi menatap pemandangan di luar jendela tiba-tiba bersuara. Rafa, bagaimana dengan anak buahmu? Sudah ada kabar tentang pergerakan Davin? Rafa mengangguk pelan. Sudah. Mereka sudah mengikuti Davin dari tadi pagi. Kalau ada gerakan mencurigakan, mereka akan langsung kirim laporan video ke aku. Tenang saja, Naila dijaga ketat. Leon mendengus pelan. Matanya menyipit, sorotnya dingin. Bagus. Aku tidak mau kecolongan sedikit pun. Aku yakin Davin tidak akan berhenti begitu saja. Sementara itu, di rumah, Naila bersiap berangkat ke salon Madam Jenny. Hari ini Madam Jenny akan mengajarkan cara memilih pakaian sesuai acara, mulai dari kasual, formal, hingga padanan makeup. Naila cukup bersemangat karena ini pengalaman barunya. Di sisi lain, Davin sudah bersiap dengan rencana busuknya. Di persimpangan jalan, dia duduk di dalam mobil, tatapannya tajam menunggu mobil Naila lewat. Jemarinya mengetuk-ngetuk setir, bibirnya nelengkung licik. Akhirnya kita bertemu lagi, Naila. Gumamnya. Begitu mobil Naila melintas, Davin langsung menyalakan mesin mobilnya, lalu mengikuti dari jarak yang aman. Beberapa menit kemudian, dia mempercepat laju mobilnya, hendak mendekat. Namun, rencananya seketika buyar. Sebuah mobil hitam menyalip dengan cepat lalu memotong laju mobil Davin, berhenti tepat di depannya. Davin terpaksa menginjak rem mendadak. Wajahnya memerah menahan marah. Kurang ajar. Siapa berani-beraninya menghadangku? Dengus Davin geram, langsung membuka pintu mobilnya. Ada dua pria bertubuh kekar dari mobil hitam itu. Satu orang tetap duduk di kursi sopir, sedangkan yang satunya lagi keluar dari mobil dan berdiri di depan Davin dengan tubuh siap siaga. Tuan Davin. Apa Tuan memang tidak punya kerjaan lain selain terus membuntuti Nyonya Naila? Suara pria itu datar tapi penuh penekanan. Davin menyipitkan mata. Dari intonasi dan cara bicaranya, dia paham, ini pasti orang-orang Leon. 97. Hah? Jadi ini anak buahnya Leon, iya. Sudah, minggir. Jangan ikut campur.
bentak Davin, melangkah mendekat. Belum sempat Davin bergerak lebih dekat, bogem mentah mendarat telak di rahangnya. Davin terhuyung ke belakang. Ujung bibirnya langsung mengeluarkan darah segar. Ini peringatan terakhir, Tuan. Jangan Anda berani mengikuti apalagi mendekati Nyonya Naila. Kalau Anda berani mendekat lagi, kami tidak akan segan-segan membuat Anda menyesal. Suara pria itu dingin dan tegas. Davin meringis menahan perih. Tapi bukannya gentar, dia malah tertawa sinis. Hah? Suruh bos kalian yang lumpuh itu kalau memang berani. Kenapa harus sembunyi di balik anak buah seperti kalian? Leon itu sudah lumpuh. Bagaimana dia mau melindungi istrinya? Ejeknya, bibirnya masih mengeluarkan darah. Pria kekar itu menahan geram. Dia menarik kerah baju Davin dengan kasar, matanya menatap tajam seperti elang hendak mencabik mangsanya. Bos kami tidak perlu mengotori tangannya hanya untuk bajingan sepertimu. Ini peringatan terakhir, Tuan Davin. Ingat baik-baik. Pria itu mendorong Davin mundur, lalu berbalik masuk ke mobilnya. Davin berdiri diam di pinggir jalan, napasnya memburu, pipinya memerah, bibirnya robek sedikit. Sekilas senyum sinis kembali mengembang. Kita lihat saja, Leon. Kau pikir aku akan mundur? Tunggu saja. Aku akan dapat apa yang kuinginkan. Dan Naila akan segera jadi milikku. Gumamnya, suara parau menahan dendam. Di sisi lain, di kantor, Rafa menerima kiriman video dari anak buahnya. Di layar ponsel, terlihat jelas Davin dipukul hingga bibirnya berdarah. Rafa terlihat puas lalu menyodorkan ponsel itu pada Leon. Leon, ini laporan terbaru. Ternyata Davin sempat diingatkan dengan cara istimewa. Leon melihat video itu, rahangnya mengeras. Sorot matanya dingin, bagus dia masih mengira jika aku masih lumpuh. Ucap Leon dalam hati. Tapi ini belum cukup. Dia pikir aku lumpuh, dia meremehkan aku. Leon tersenyum tipis, tapi matanya tajam seperti pisau. Biar dia tetap menganggapku tak berdaya. Ketika waktunya tiba, dia akan sadar kalau dia sedang menari di liang kuburnya sendiri. Rafa menatap Leon penuh curiga. Apa ada yang kau sembunyikan dariku? Leon tidak menjawab pertanyaan Rafa, ia hanya memandang keluar jendela. Naila adalah segalanya baginya, dan tidak akan pernah ada satu orang pun yang bisa merebut kebahagiaannya. 1. Sedangkan Davin yang baru sampai di kantornya, langsung melangkah cepat ke ruangannya dengan wajah kesal. La membuka pintu dan masuk dengan cepat, namun langkahnya seketika terhenti. Matanya menatap tajam pada seseorang yang sudah duduk manis di sofa ruangannya. Clarissa. 98. Wanita itu memeluk tas mahalnya di pangkuan, menatap Davin dengan tatapan sinis campur curiga. Clarissa. Pagi-pagi begini kamu sudah di sini? Tanya Davin sambil menutup pintu dengan sedikit membantingnya. Clarissa mendengus, wajahnya dingin. Kenapa? Apa sekarang aku tidak boleh datang ke kantor pacarku sendiri? Atau ada yang kau sembunyikan, Davin? Davin menarik napas, menahan emosi yang sedang menumpuk. Perlahan ia berjalan mendekat, duduk di sebelah Clarissa sambil meraih tangannya seolah menenangkan. Bukan begitu, sayang. Aku hanya kaget saja. Biasanya kamu tidak pernah datang sepagi ini. Mata Clarissa menajam saat pandangannya jatuh pada sudut bibir Davin yang membiru. La meraih wajah pria itu, menolehkan dagunya paksa. Wajahmu kenapa ini? Bekas darah. Siapa yang berani-beraninya memukulmu? Davin mengerang pelan,
karena menahan sakit dan ego yang tersulut. Siapa lagi kalau bukan suruhan mantanmu yang lumpuh itu? Leon. Mendengar nama Leon, dahi Clarissa langsung berkerut. Leon. Kenapa dia sampai menyuruh orangnya memukulmu? Jangan bilang kau macam-macam. Apa yang kau lakukan, Davin? Davin mendengus kecil, malas bertele-tele. Aku cuma mengikuti Naila. Apa? Chiarissa refleks menepis tangan Davin. Wajahnya berubah marah. Kau ikuti Naila. Buat apa, Davin? Jangan bilang kau. Kau juga tertarik pada perempuan itu. Davin terkekeh pelan, meski bibirnya masih perih. La meraih bahu Clarissa, menatapnya seolah penuh kasih. Tenang dulu, sayang. Kau terlalu banyak curiga. Aku tidak tertarik pada Naila. Aku hanya sedang mematangkan rencana untuk merebut perusahaan Leon. Clarissa masih tampak gusar, kedua alisnya bertaut rapat. Rebut perusahaan Leon. Dengan mengikuti istrinya. Apa kau yakin ini tidak akan berbalik menghancurkanmu? Kalau rencanamu gagal, Davin, kau bisa habis. Kau pikir aku sebodoh itu? Davin menatap Clarissa dengan tatapan licik. Aku hanya mempelajari situasi. Naila itu titik lemahnya Leon. Aku ingin melihat seberapa ketat penjagaan yang dia pasang. Kalau aku tahu kelemahannya, aku bisa tekan Leon lewat Naila. Clarissa meraih tisu basah dari tasnya, perlahan membersihkan sudut bibir Davin. Apa kau yakin hanya sebatas itu? Jangan-jangan kau memang tertarik juga pada Naila. Jangan bohong, Davin. Desaknya curiga, matanya memeriksa sorot mata pria di hadapannya. Davin menahan tawa, menangkup wajah Clarissa dengan kedua tangannya. Sayang. Bagaimana mungkin? Aku sudah punya kau. Tinggal perusahaannya Leon yang belum kumiliki. Kalau semua sudah di tanganku, kupastikan kita akan hidup bahagia. Percayalah padaku. Clarissa menghela napas, berusaha meredam curiganya meski hatinya masih bergejolak. Baiklah. Tapi ku peringatkan, kalau kau salah langkah, kau akan habis sendiri, Davin. Leon bukan orang sembarangan. 99. Senyum licik kembali merekah di bibir Davin. La menatap Clarissa dengan pandangan menenangkan, meski di pikirannya sudah jauh melayang ke arah lain. Tenang saja, sayang. Leon itu hanya pria lumpuh yang bersembunyi di balik anak buahnya. Sementara Naila, dia akan menjadi alat untuk memudahkanku mendapatkan yang kita mau. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Clarissa hanya mematung, tak sadar bahwa sesungguhnya di mata Davin, ia tak lebih dari pion kecil yang akan disingkirkan begitu tidak lagi berguna. Di benak Davin, bayangan Naila terus menaik. Wanita cantik yang semakin menantang untuk direbut, bukan hanya perusahaannya suaminya, tapi juga dirinya. 100. Sudah lebih dari seminggu sejak anak buah Leon menghadang Davin di jalan. Sejak kejadian itu, Davin benar-benar tidak pernah lagi terlihat mengikuti Naila. Namun, bukannya membuat Leon merasa lega, justru hal itu membuatnya semakin gelisah. Diamnya Davin bukan berarti rencana busuknya berhenti. Leon yakin pria licik itu sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kembali. Maka, Leon tidak boleh lengah sedikit pun. Di sela padatnya pekerjaan dan pikirannya yang terus dihantui bayangan Davin, Leon tetap menjaga semangatnya untuk menjalankan rencana indah yang sudah lama ia susun, merayakan ulang tahun Naila. Beberapa hari lagi hari itu akan tiba, dan Leon ingin memberikan kejutan terbaik untuk wanita yang paling dicintainya. Untuk itu,
Leon memanggil Rafa ke ruangannya sore itu. Rafa, pastikan semua rencana untuk ulang tahun Naila berjalan lancar. Aku tidak mau ada yang kurang satupun. Baik, Leon. Aku sudah atur catering, dekorasi, sampai dress spesial untuk Naila. Kau tenang saja. Leon mengangguk kecil. Bagus. Setelah pesta, aku ingin membawanya berbulan madu. Aku ingin membuatnya bahagia. Setelah semua ini, Rafa menatap sahabatnya, memahami beban sekaligus tekad yang begitu besar di balik wajah tenangnya. Malam harinya, seperti biasa Naila sudah menunggu Leon pulang. Beberapa hari terakhir, Leon memang selalu pulang malam karena harus menyelesaikan pekerjaan dan melanjutkan dengan sesi terapi. Melihat suaminya tampak lelah, Naila tak kuasa menyembunyikan rasa khawatirnya. Sayang, kamu pasti lelah sekali. Seharian di kantor, lalu lanjut terapi sampai malam. Apa tidak sebaiknya terapi kamu dijadwalkan saja? Tidak harus setiap hari begini. Ucap Naila lembut, sambil memakaikan pakaian pada suaminya. Leon hanya tersenyum, menarik pinggang Naila lalu mendudukkannya di pangkuannya lalu mengecup kening istrinya pelan. Aku tidak apa-apa, sayang. Aku ingin cepat sembuh, supaya semua yang kita rencanakan bisa berjalan lancar. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Amin. Naila membalas dengan senyum kecil, meski kegelisahan masih tersisa di matanya. Tapi, aku merasa bersalah. Aku tidak bermaksud memaksa kamu harus sembuh pas hari ulang tahunku nanti. Aku cuma berharap. Aku hanya ingin kamu sehat, bukan memaksamu. Leon meraih wajah Naila dengan kedua tangannya. Matanya menatap dalam kemanik mata istrinya. Hei, kamu tidak memaksa aku apapun. Justru karena kamu, aku punya alasan untuk melangkah lagi. Aku ingin kamu bangga padaku. Naila menggenggam tangan Leon di pipinya. Detik itu juga, hatinya terasa hangat dan perih sekaligus. Menatap lelaki yang kini jadi sandaran hidupnya. Teruslah seperti ini ya, sayang. Tetap bersamaku, apapun keadaannya. Apapun rintangannya. Aku akan tetap di sisimu. Leon tersenyum kecil, lalu menaik Naila ke dalam pelukannya. Dan aku pun janji, aku akan selalu di sini. Aku tidak akan pernah pergi. Naila perlahan menaikkan wajahnya, menatap Leon begitu dekat. Dengan lembut, bibirnya menempel di bibir Leon. 101. Mengunci janji di antara debar dada mereka. Entah kenapa, malam itu segalanya terasa berbeda. Ada getar yang lebih dalam, rasa takut yang samar, sekaligus cinta yang semakin kuat. Hari ini Naila akan pergi ke salon bersama Gabi, sang mama mertua, untuk mempersiapkan penampilan terbaiknya di pesta ulang tahun yang akan digelar malam nanti. Leon sempat ragu membiarkan Naila keluar rumah, tapi melihat Gabi yang menemaninya, Leon akhirnya luluh. Meski begitu, kewaspadaan tetap jadi prioritasnya. Sayang, ingat pesanku. Jangan pernah lengah sedikit pun. Kalau ada yang mencurigakan, segera telepon aku atau Rafa. Ucap Leon sambil menggenggam tangan Naila erat. Naila tersenyum menenangkan. Aku akan baik-baik saja, sayang. Kan mama ikut juga. Kamu tenang saja ya. Leon memandangi wajah istrinya yang terlihat ceria. Dalam hati, ia berdoa tak hentinya agar semuanya benar-benar baik-baik saja. Setelah seharian di salon, Naila dan Gabi memutuskan singgah sebentar di mal mewah langganan mereka.
Gabi ingin membelikan aksesori kecil untuk melengkapi penampilan Naila di malam ulang tahunnya nanti. Mama, nggak usah repot-repot. Naila sempat menolak, tapi Gabi menepuk tangannya. Ah kamu ini, sekali-kali mau dong diturutin. Mama ingin kamu tampil cantik sempurna di pesta nanti. Rafa, yang hari itu mengawasi pengawalan, sudah mengatur 3 bodyguard untuk mendampingi Naila. Sementara supir dan 1 pengawal lain menunggu di parkiran. Mereka memasuki toko perhiasan dan aksesoris yang ada di lantai 2. Seorang pegawai toko, seorang pria berpostur sedang, tampak rapi dengan name tag, menyapa mereka ramah. Selamat siang Nyonya, selamat siang Nona. Mau saya bantu carikan sesuatu? Gabi menangguk, tolong tunjukkan kalung berlian terbaru untuk menantu saya, yang model desainnya elegan ya. Naila hanya tersenyum tipis, membalas sapaan ramah sang pegawai toko, tanpa tahu kalau pria ini adalah orang suruhan Davin yang sengaja disusupkan ke sana. Saat Naila dan Gabi sibuk mencoba perhiasan, pria itu melirik sekilas ke arah sudut ruangan. 2 rekannya yang juga menyamar sebagai pengunjung pura-pura memilih-milih jam tangan sambil memantau pergerakan pengawal Naila.